أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام على الحسن والحسين شيدي الشباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين ابني شجرة التوبة. السلام عليك يا زينب الكبرى. السلام على جميع السبايا صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pembicaraan kita malam ini, jadi bagian pertama kita akan membicarakan ucapan Imam Ali Zainal Abidin bahwa ana ibnu syajaratut tuba, dan aku adalah putra dari pohon tuba. Dan bagian terakhir kita akan berbicara tentang ilmu laduni atau ilmu mauhibi sebagai lawan dari ilmu iktisabi. Tapi itu bagian yang berikutnya, waktunya menyampaikan kita kepadanya. Tapi marilah kita berbicara tentang aku adalah putra dari pohon tuba. Ana ibnu syajarati tuba. Jadi kata tuba itu cuma satu kali di dalam Al-Quran disebut. Mari kita buka kitab-kitab tafsir. Saudara buka Al-Quran surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd mulai ayat 26, 27, dan 28. Atau saudara lihat di layar kaca saudara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Berkat orang-orang yang kafir itu meminta kepada Rasulullah agar diturunkan ayat kepada mereka. Mereka mau beriman apabila Rasulullah menunjukkan mukjizat setiap kali berhadapan dengan mereka. Mereka ingin melihat ayat Allah itu dilihat oleh mereka langsung. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang materialistis, yang memisahkan dirinya atau dipisahkan dengan alam ruhaniyat. Jadi ketika mereka dibawa kepada kebenaran yang sangat ruhani, mereka minta bukti-bukti yang konkret. Yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum min rabbih. Dan orang-orang kafir itu berkata, kenapa tidak diturunkan kepadanya ayat-ayat dari Tuhannya? Qul, katakanlah, innallaha yudillu man yasha. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya.
Biasanya yang kita kenal, yang keduanya kalimat berikutnya biasanya diucapkan oleh para khatib, yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha, biasanya begitu. Tapi ayat Al-Quran ini mengatakan, yang pertama, yudillu mayyasha. Tapi yang kedua tidak wa yahdi mayyasha. Tapi yang keduanya berbunyi, wa yahdi ilaihi man anab. Dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah memberikan petunjuk, yahdi ilaihi, memberikan petunjuk kepadanya, man anab, orang-orang yang kembali kepadanya. Orang-orang yang sudah menempuh kehidupan, tenggelam dalam kesenangan duniawi, tapi kemudian memutuskan untuk kembali kepadanya. Orang-orang itu yang didoakan oleh para malaikat pemikul aras. Ketika para pemikul aras dan sekitar aras itu, para malaikat mendoakan orang-orang yang di bumi. Mereka berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang kembali, wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalanmu. Nah, orang-orang ini yang Allah khusus berikan petunjuk kepadanya, yaitu yang man anab, yang kembali kepada dia. Lalu siapa itu yang man anab itu? Disambungkan lagi dengan sifat yang kedua. Man anab itu adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman juga. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang diberi petunjuk Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Dan bukan hanya dia sekedar beriman, tapi hatinya ditentramkan dengan zikir kepada Allah. Yang memperoleh ketentraman batinnya itu ketika zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah itulah tentram hati. Tapi mungkin orang banyak protes. Ini mereka berzikir kepada Allah tapi hatinya gelisah juga. Mereka menyebut nama Allah tetapi menderita kecemasan, ketakutan dan kesedihan juga, dan tidak memperoleh ketentraman itu. Padahal di sini disebutkan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah tentram hati. Tapi ayat Quran berikutnya menyebutkan bahwa tidak semua orang yang berzikir kepada Allah itu tentram hatinya. Diberikan sifat juga, siapa yang tentram hatinya dengan zikir kepada Allah itu? Alladzina amanu wa amilus solihat. Itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Berbahagialah bagi mereka, atau tuba buat mereka, dan tuba itu bagi mereka sekaligus juga menjadi tempat kembali yang paling baik bagi mereka. Ini menarik, ini adalah ayat yang mensifatkan orang-orang beriman tanpa disambungkan dengan huruf atau mengandung dua kalimat alladzina. Berikutnya juga tidak pakai walladzina tapi alladzina juga. Jadi itu gabungan sifat-sifat yang buat mereka Allah berikan tuba, yang buat mereka Allah berikan tuba wa husnu ma'ab, dan nanti dia kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling indah. Nah, kita akan menjelaskan kata tuba di sini. Cuma satu kali disebut di dalam Al-Quran. Para ahli tafsir biasanya mengambil sumber dari tafsir Majma'ul Bayan dengan menyebutkan paling tidak 10 makna tuba. Satu makna secara lugawi,
secara bahasa. Kata tuba berasal dari kata toyib, yang artinya bagus. Kemudian toyib itu dalam bahasa Arab disebut kata yang muzakkar. Kalau diubah jadi muannas, tuba, dan kemudian dari kata toyib itu dijadikan isim tafdil seperti kita jelaskan dalam pengajian ahad yang lalu. Jadi atyab artinya yang paling bagus, paling indah, paling baik. Kalau pakai alif sebelumnya dari toyib jadi atyab, itu menunjukkan yang paling, yang teramat baik. Nah, tapi atyab itu berubah kalau dijadikan muannas menjadi tuba. Dan ada 10 makna itu. Tapi kata tafsir Al-Amthal, 10 makna itu bisa disimpulkan sebetulnya maknanya itu juga. Yaitu tuba itu artinya kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh ketentraman, kehidupan yang penuh kebahagiaan, kehidupan yang penuh kasih sayang Tuhan, kehidupan yang paling indah dan paling mulia, itu disingkatkan dengan kata tuba. Cuma yang ke-10 sebetulnya yang diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuba itu saya kutip misalnya tafsir dari Ibnu Abbas. Kata tuba, seperti kita ketahui Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Imam Ali, yang dikenal sebagai orang yang diberi pengetahuan tafsir untuk ayat-ayat Al-Quran. Sampai sekarang tafsirnya itu, walaupun keasliannya masih dipersoalkan, ada tafsir yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, Tanwirul Miqbas, tentang tafsir Ibnu Abbas. Nah, kata Ibnu Abbas, tuba adalah syajaratun asluha fidari aliyin fil jannah. Ini dari tafsir Ahlussunnah. Jadi tuba adalah pohon di surga yang akarnya itu di rumah Ali bin Abi Thalib. Di sini digunakan kata dar, rumah Ali. Tidak digunakan kata bait, karena dar lebih luas dari bait. Malah dalam bahasa sekarang, dar misalnya meliputi berbagai negara. Dalam istilah Darul Islam, itu meliputi semua tempat yang berada dalam naungan Islam. Jadi Daru Aliyin fil Jannah adalah sebuah rumah yang sangat luas. Dari terjemahkan kampung juga. Fani'ma uqbad dar. Indah benar kampung tempat kembali itu. Jadi kata Ibnu Abbas, itu pohon tuba itu yang akarnya di rumahnya Ali. Dalam riwayat yang lain, fi ghurfati Ali, di dalam kamarnya Ali, fil jannah, di surga. Dan pohon itu adalah pohon yang berada dari rumah Ali di surga. Fi dari kulli mu'minin minha ghusnun. Dan Allah tempatkan di setiap rumah orang mukmin cabang-cabang dari pohon tuba itu. Yunalulaha syajaratun tuba wa husnu ma'ab, begitu dalam ayat ini kan. Mereka orang-orang mukmin itu memperoleh manfaat bergantung kepada setiap cabang dari pohon itu, dan pergantungan itu menjadi tempat kembali mereka yang paling indah.